Balam bukan sembarang balam. Balam basarang di rumpun pandan. Salam bukan sembarang salam. Ikolang salam urang bariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan kasadanya, kami mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas B. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anamura. Namun sebelum itu, kawan-kawan saksikan dulu yel dari kelompok kami. Siko lah kawan, bersama kita bakarajo. Minang bantu dia selalu, Minang jaya, kita pasti bisa. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau terletak di Selayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Museumku didirikan pada 8 Januari 1988 oleh Bustanil Arifin dan diresmikannya pada 17 Desember 1990 dan tanggal 1 Desember 2015 museumku dihibahkan kepada pemerintah Kota Padang Panjang. Halo teman-teman. Jadi sekarang kita ada di mana nih yuk? Jadi kita berada di PDIKM Padang Panjang. Bang, apa aja sih yang ada di PDIKM ini? Ayo kita lihat. Ayo. Jadi teman-teman, pertama kali kita masuk, kita langsung diperlihatkan dengan baju adat Minangkabau. Yang dimana di sini adalah baju adat mempelai prianya, kemudian Dan ini adalah baju pengantin untuk wanitanya. jadi teman-teman, di dalam rumah gadang ini kita diperlihatkan dengan Berbagai macam peninggalan sejarah dari orang-orang terdahulu yang telah dimuseumkan dan disimpan agar kita bisa melihat dari zaman sekarang ini. Di dalam rumah gadangku, awak bisa mencari berbagai macam koleksi yang menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau, mulai dari pakaian adatnya, alat musik tradisional seperti gandang, talempong, hingga ke dokumentasi audiovisual tentang adat dan budaya Minangkabau. Juga ada ukiran yang terdapat di jendela dan tiang yang memiliki makna yang berbeda. Sebagai pusat pelestarian budaya, museumku indah hanya menyajikan informasi sejarah, tapi juga menjadi tempat edukatif yang memperkenalkan kekayaan budaya Minangkabau kepada generasi muda selanjutnya. Bangunan museumku mengadopsi arsitektur rumah gadang khas Minangkabau yang lengkap dengan rangkiang atau lumbung padi yang ada di muka rumah gadang. Makam Tante Jogorhano atau yang disebut kuburan panjang terletak di Nagari Tua Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tante Jogorhano merupakan tokoh yang dihormati karena warisannya yang gadang, terutama di bidang arsitektur tradisional. Nah, jadi kan kita bisa jalan ini. Jadi yang mana sih kuburan itu? Kuburan itu sekarang.
macam-macam, dan untuk mengenai ukurannya setiap itu pasti berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, jadi kuburan Gajah Jogohan itu Kuburan Panjangko memiliki panjang mencapai 25 meter, tetapi walaupun diukur berkali-kali, panjangnya itu pasti berbeda-beda. Di siko terdapat 8 kursi batu yang melambangkan 8 suku yang ada di Pariangan, yang digunakan sebagai tempat duduk penting dalam pertemuan dan konferensi di Balai Saruang, dan juga tempat penyelesaian masalah masyarakat. Oke teman-teman, jadi perjalanan ketiga ini sekarang kita berada di Batu Batikam yang tempatnya di Lima Kaum. Nah, jadi sejarah ini itu batu-batu bisa terjadi karena pertikaian antara Datuk Perpatian Sebatang dengan Datuk Katimbanggonan. Batu Batikam terletak di Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sejarahnya Datuk Perpatih nan Sabatang dan Datuk Katumanggongan adalah dua saudara nan balain ayah namun saibu. Pertikaian yang terjadi di antara keduanya dikarenakan perbedaan sistem pemerintahan. Datuk Perpatih nan Sabatang ingin demokrasi, di mana duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Namun, Datuk Katumanggongan menginginkan hierarki, di mana bajanjang sama naik, batanggo sama turun, sehingga terjadi pertikaian. Untuk menghindari pertikaian itu, Datuk Perpatih nan Sabatang dan Katumanggongan menikam batu dengan kerisnya sebagai pelampiasan emosi, sehingga batu batikam memiliki lubang yang menembus dari arah muka sampai ke belakang. Istana Basa Pagoroyong didirikan sekitar tahun 1347 pada masa pemerintahan Aditya Warman yang pada saat itu masih beragama Buddha, kemudian berubah menjadi Kesultanan Pagoroyong. Sekarang kita berada di lantai 1 Istana Pagoroyong yang bertempatan di Batu Sangkar. Nah, kemudian lantai 1 ini mempunyai 9 ruangan. Nah, pada ruang pertamanya itu adalah untuk raja dan datu. Setelah itu ada 7 ruangan lagi, di mana itu tempat putri yang sudah menikah. Dan ruangan terakhir itu adalah tempat untuk mondok-ondok. Di lantai 2 ko terdapat 5 kamar, yaitu untuk padusi yang alum menikah. Jadi kini awak berada di lantai 3 yang bernama Mahligai. Nah, lantai 3 adalah tempat penyimpanan ale-ale keganasan raja, macam mahkota raja yang dahulu disimpan di sebuah peti khusus yang dinamakan Aluang Bunian. Sebenarnya lokasi asli dari Istana Basa Pagoroyong ko hendaklah di tempat yang kini ko, tetapi ada di balik Bukit Bungsu. Istana Basa Pagoroyong kini ko indaklah yang asli, tetapi adalah replika karena adalah mengalami 2 kali perubahan. Karena pada 27 Februari 2007 Istana Basa Pagoroyong itu mengalami kebakaran yang hampir 100% itu terbakar karena ditembak patoi, dan pada 2008 itu dibangun kembali dalam waktu 5 tahun yang menghabiskan sekira-kira 20 miliar, dan kemudian tuh diresmikan pada 20 Oktober 2003 balik sampai sekarang. Banyaknya yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan